Pada usia rentang 25-30 tahun, katanya usia penentu produktivitas dan rencana hidup ke depan. Sejalan itu juga orang tua semakin senja. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Pada usia rentang 25-30 tahun, katanya usia penentu produktivitas dan rencana hidup ke depan. Sejalan itu juga orang tua semakin senja. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Yang mengatakan umur 25-30 itu siapa? Yang mematok 25 sampai 30 itu siapa? Atuk ini sukses setelah kumis dan jenggotnya beruban. Atuk. Kalau kalian datang jumpa Atuk nih, tuh standar sukses itu 25-30. Kepala otak kau kata tu. Kata tu. Engkau Atuk kau. Putih ubannya sama janggutnya barulah dia sukses. Siapa yang mengatur kita sukses umur 25-30? Kita ini disuruh Allah hanya i'malu, berbuatlah kamu. Tak tengok umur. Fa iza faragta fansab. Kalau selesai dari satu aktivitas terus. Wa ila rabbika, kepada Tuhanmu kau berharap. Saya kuliah S1, tamat S1, lanjut lagi S2, tamat S2, pulang ke Pekanbaru bulan Agustus 2008. Balik ke Pekanbaru ini bulan Agustus 2008, bulan Ramadan. Lahir 1977, balik kemari 2008. Umur berapa tuh? Umur 31. Makan saya masih ditanggung emak saya. Tak ada kerja saya. Ngajar saya dosen. Luar biasa. Kenapa disebut dosen luar biasa? Gajinya luar biasa. Sekali masuk 25.000. Kali 16 tatap muka, buka. 25.000 kali 16, keluarnya 6 bulan sekali. Itu maka lambat saya begini. 400.000 6 bulan baru keluar. Duit emak itu juga lah aku makan. Umur 31. Lalu datang kalian mengatakan standar itu 30. Aku balik 31. Katanya usia penentu produktivitas, rencana hidup ke depannya. Aku sudah kurencanakan hidupku dengan baik. Berangkat aku ke Mesir, belajar aku serius. Habis dari Mesir berangkat aku lagi ke Maroko, serius lagi. Bukan aku main-main. Di Mesir 3 tahun 10 bulan selesai S1. Di Maroko 300 halaman tesis, setahun 11 bulan putus. Tapi takdir belum berpihak ke saya. Lalu pulang saya umur 31, masih minta makan sama emak. Lalu datang kalian mengatakan, Ustadz, produktivitas itu 30. Aku bukan main-main. Memang takdirku belum berkata begitu. Belum dibukakan Allah Ta'ala. Jangan batasi. Untuk motivasi kalimat ini baik. Tapi untuk menjudge, menghukum orang, tak sama semua kehidupan orang. Ada orang baru dibukakan rezeki itu umur 30, 40, 50. Saya setelah umur sekian-sekian baru dibukakan Allah. Baru saya berpikir. Baru saya lurus berpikir. Bayangkan kalau saya kaya raya pakai mobil sport umur 30 itu. Apa tak bersusun pos 01, 02, 03, 04.
Allah punya rencana. Tapi kita jangan gara-gara ini pula kalian santai-santai. Jadi kalau ada orang mengatakan 30 sudah sukses, itu kalimat motivasi. Jangan dipakai untuk menjudge orang, menjatuhkan orang, menghilangkan semangat orang. Semangat terus, antum belajar terus. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Pokoknya asal sudah bisa hidup mandiri, jangan gantungkan hidup dengan orang tua. Berusahalah. Kenapa orang paling banyak sukses? Sudah kalian tengok hasil survei terakhir. Tulis di situ, suku terbanyak sarjana. Suku terbanyak sarjana. Enter. Habis enter, tengok 10 suku terbanyak pencetak sarjana di Indonesia. 1, Batak. 2, Minangkabau. Kenapa Minangkabau paling banyak sarjana? Sebab dia begitu dia akil balik, tak ada kamar di rumahnya. Dia tidur di surau. Makanya orang Minangkabau 2, pandai bersilat dan pandai mengaji, karena dia tinggal di surau. Habis itu dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Oh, tak kemana-mana sampai ke Chicago. Rupanya Caniago yang membaik kota itu. Habis itu Bali, habis itu Bugis, habis itu Betawi, habis itu Melayu, habis itu Banjar, Jawa, Sunda, Madura. 6,15%. Semakin sulit hidup, semakin kuat tekanan, semakin tinggi lompatan. Macam teori Per. Per itu semakin ditekan, tekan, pum, terbang. 2 gendangnya. Kalau tak langsung mati ke bawah, melejit ke atas. Saya berangkat ke Mesir 98. Dari 98 itu udah tak pernah minta duit lagi. Dari 98. 98 itu saya udah makan beasiswa, tak pernah minta seperak. Buka dompet ada $400, $300 untuk beli visa Saudi Arabia itu untuk haji $300, cukup bayar $300, $100 untuk tiket kapal laut PP dari terusan Suez ke Jeddah, 3 hari 3 malam, balik lagi $100. Habis, sampai ke Mekah tak ada duit. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tinggal di hotel mana? Gantungkan tas tu ke toilet Masjidil Haram. Tidak hilang. Tak ada isinya. Hilang pakaian. Setiap saya pergi umroh bulan Februari, bulan Oktober, tegaklah saya di tempat saya menggantungkan tas itu dulu di dinding toilet tuh. Saya pandanglah hotel yang tinggi. Mana terpikir awak dulu akan tidur di situ? Bukan karena orang tua saya susah miskin, dah. Ada sebatang 2 batang sawitnya ada. Kalau saya minta kirim tak duit ada. Sampai ditanya emak saya, aku tak pernah mengirim kau duit. Nanti kalau ditanya Allah Ta'ala aku di akhirat tak pernah ngasih makan kau, macam mana? Aku ingin mengirim kau sekali pun jadilah. Kebetulan ada orang kampung mau haji, kirim ke dia 100.000. Dikirim mak inilah 100.000 selembar, supaya nanti di akhirat ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah sekali. Kirimkannya lah ke orang, namun meminta ke orang tua tak. Tapi Ustaz waktu balik itu minta makan, gaji 6 bulan baru cair, kerja tak ada. Bukan saya minta duit dia, saya ikut makan sama dia. Habis dapat dia duit sawit, habis makan sesuatu.